Saya mau, jadi ini makanan, ya, contoh, masa makan tisu. Makanan. Kalau Anda nggak kenali makanannya apa, tidak diajarkan cara memakannya apa, Anda makannya bagaimana? Gitu. Anda tidak akan merasakan kenikmatan makanan dengan apa? Dengan Anda nggak tahu makanannya, karena Anda dikasih tahu, cara memakannya nggak diajari. Cara memakan itu adalah bagian daripada kerangka filosofis, yaitu main di epistemologi dalam filsafat. Cara makannya apa? Ini pakai sendok, diobo-obo atau apa? Diapain gitu? Ini kalau sup, langsung saja tangan tak dikasih gini supaya airnya naik gitu, atau harus pakai sendok. Kemampuan kita untuk tahu variabel pengetahuan itu sendiri mau diapain, gimana mencernanya, itu punya bab tersendiri. Jadi saya pengen ajarkan cara mencernanya. Masa makanan nggak bisa dikenali sendiri? Oke, kamu tahu itu mie. Ya, tapi mengenali alat untuk makan mie supaya makanan mie itu enak, gimana? Jadi Mbak bikin dulu caranya, gitu, secara epistemologinya. Bangun. Supaya teman-teman pintar sendiri. Lihat masalah itu langsung. Ini. Oh, oke. Berarti di sini dulu, baru di sini dulu, baru di sini dulu. Orang bicara, teman-teman itu enak menyimaknya. Karena apa? Secara Anda sudah terbiasa. Mengkategorisasi itu cepat. Tidak bingung. Dia setinggi apa bahasanya. Karena cara Anda paham bagian penting yaitu epistemologi. Epistem itu pengetahuan, pemahaman. Anda tahu cara mencernanya sesuatu. Ya, ini cara mengunyah gitulah bahasanya. Oke. Kita bicara apa tadi terakhir? Pelaku aktif ya, sebagai pemuda sebagai pelaku aktif. Kita clear ya urusan angka, teman-teman carilah itu ngomong angkanya berapa. Yang pasti kan 0 sampai 7 tahun bukan pemuda ya. 14 ke atas lah sampai 40-an. Ada yang memasukkan sekarang sampai 50 bahkan ya. Ini ya anggaplah 14 sampai itu. Terserah nih. Anda mau pakai definisi-definisi apa, tapi setidak-tidaknya masuk dalam range-nya. Pelaku aktif. Anda ambil napas dulu sedikit, pasti banyak hal nanti yang saya mau kasih tahu lebih ini. Brenda. Teman-teman sekalian, tadi kita bicara pembentuk secara psikologis, ya. Oke. Perilaku, apa yang menuntun perilaku? Ayo. Apa? Pola pikir. Oke. Ini. Oke, asumsi dan nilai. Nilai dan asumsi. Oke. Asumsi paling terakhir. Oke. Nah, ini Islamic worldview. Ya deh, saya mau tulis Islam lebih panjang nih. Islam worldview. Nah, maka ini akan terbedakan nanti minimal dikategorikan begini. Pola pikir linear, ini linear dan non linear. Ini sudah membongkar paradigma ya. Lihat ya. Asumsi non linear, asumsinya adalah melihat objek diri kita, diri sebagai apa? Diri sebagai materi. Saya selalu bilang materi itu apa? I'm a body. Makanya kalau kamu udah dalam ruangan, kamu sudah merasa lebih kecil daripada ruangan ini. Apalagi kalau kita bicara tingkat dunia. Kamu tidak pernah merasa mampu. Kenapa? Karena kamu melihat secara physically, kamu lebih kecil daripada ini. Jadi ketika pandangan kita linear, ini bukan berarti linear menjadi salah, tapi ini hanya berlaku kepada benda, matter, materi. Kamu nggak sekedar materi, yang mengambil bentuk materi itu hanya jasadmu. Kapan kita kacau di situ, kita nggak akan setengah mati kita beriman dengan paradigma seperti ini. Karena iman itu di mana mau dibahas di sini? Mana coba? Bagaimana mematerikan iman? Mana bentuknya? Ini
Nggak bisa. Makanya di sini akan keteteran. Dia tidak punya pipa untuk sampai mengerti keimanan. Karena paradigmanya dari awal mekanistik, deterministik. Agak, aduh, kayak prihatin gue. Ngenes sebenarnya kita itu ya, tapi nggak apa-apa. Ngenes ya. Materi sementara ini non-linear mengambil objek sebagai diri. Objek diri sebagai yang spiritual. Maka nanti ada hal-hal yang abstrak. Dia dapat tempat di sini apa? Akal dan ruh. Coba tanya, di mana dia mau taruh akal dan ruh dalam pembahasan materi? Kasih tahu saya di mana dia mau taruh. Makanya akan ada menihilkan. Dan akhirnya apa puncaknya? Kenapa agama akhirnya dipisah dari sains? Karena pertama adalah pandangannya, paradigmnya. Begitu paradigm itu mengambil salah satu tempat yang keliru, menempatkan manusia, disitulah awalnya. Oke? Nah, kemudian apa? Kemudian perilakunya. Perilaku linear itu apa? Adaptasi. Adaptif, imitatif. Mesin itu dia akan mengimitasi apa yang kamu inputkan. Coba nih lihat mesin, dia tidak akan mengeluarkan misalnya filemu itu kamu gambar begini, dia tidak akan bikin itu tiba-tiba dirubah S-nya, enggak kan? Printer tidak akan melakukan itu karena dia imitatif, adaptasi. Makanya pandangan ini seperti materi berarti kita dianggap mesin raksasa. Maka karena kita adalah mesin, dianggap mesin raksasa saja, maka perilaku kita hanya adaptif imitatif. Hanya mampu nyontek, niru, dan beradaptasi terhadap lingkungan, bertahan. Tidak mampu menyelesaikan apa-apa, cuma survive. Hanya cukup sampai di sini kemampuannya. Makanya kalau sudah kemampuan begini, menjadi jawaban mengapa perang di mana-mana. Karena melihat sesuatu serba terbatas. Mesin itu terbatas, tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak akan melampaui. Mana ada kulkas tiba-tiba melahirkan kulkas kecil di sampingnya. Kamu ketawa tapi betul kan? Ya. Nah, ini perilakunya apa? Kreatif, eksploratif. Makanya karena ini model begini, modelnya dia harus nanti sampai pada satu titik survival, yaitu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Dominasi. Dominasi untuk apa? Ya, eksploitasi. Eksploitasi. Karena melihat sesuatu serba terbatas, semuanya harus dipertengkarkan. Nggak ada. Makanya orang-orang kreatif eksploratif itu enggak enggak banyak ngoceh. Enggak omong kosong. Tahu-tahu jadi. Tapi ini kebanyakan ngomong, nggak ada jadi. Karena apa yang ada adalah yang dilakukan rasionalisasi. Rasionalisasi maksudnya apa? Berargumentasi yang tidak ada pijakan-pijakan. Tidak berpijak kokoh, dibunyikan, hanya untuk apa? Hanya untuk menampung rasa egoistiknya. Makanya nggak nyaman temani orang berdebat, kan? Karena itu kan kamu rasa sendiri, ada animal instinct di situ. Coba orang marah-marah. Kamu pasti mau lari kan dari situ? Karena ada animal instinct lagi berlaku, bukan penalaran secara manusia. Itu kan siapa yang suka dimarahi di sini? Enggak ada kan? Enggak ada tuh. Itu kan sudah bawaan kita. Dan itu tidak akan mendapat tempat kamu bahas akal dan ruh. Sayangnya, saya kasih berita buruknya. Berita buruknya adalah Anda lahir sudah terlempar pada sebuah fakta. Ini menjadi sesuatu yang sudah ada. Maka kita menerima ini sebagai sebuah kebenaran, termasuk berlakunya diri kita sebagai manusia. Kita sudah terlempar, kalau kata filsuf Jerman ya, bahwa kita sudah terlempar pada fakta-fakta, bahwa kita anggap bahwa fakta itulah yang benar, tidak bisa didebat lagi. Ya kan?
bahwa ini benar, tidak ada debat karena kita yang keliru memahami sains. Sains kita anggap apa? Kepastian. Padahal sains sendiri pada definisinya bukan berarti kepastian. Sains berarti sesuatu yang harus selalu bisa terbuka untuk didebat. Makanya kenapa sains itu maju? Karena dia selalu berangkat bahwa apapun yang kamu bunyikan, kamu temukan, itu tetap harus diragukan supaya dia maju. Nah, tiba-tiba ada orang datang bilang, sains ilmiah loh ini. Emang kenapa kalau ilmiah? Karena dia menganggap ilmiah sama dengan kepastian. Padahal pengertian sains sendiri dia nggak paham. Itu Megawati yang dari awal secara konseptual nggak paham, membunyikan sesuatu nggak paham lagi. Nah, itu kan? Oke? Nah, itu. Nah, kemudian secara hubungan subjek-objek, ini agak berat sebenarnya karena ini kita sudah bedah apa ya? Sudah gambarannya abstrak gitu. Gambarannya abstrak tapi menariknya karena itu inherent di dalam diri kita. Kita langsung bisa verifikasi di dalam pengalaman subjektif kita. Kita bisa sendiri kok. Tidak, coba gini. Saya kasih contoh ya, sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa menolak kebenarannya karena dia inherent. Inherent itu berarti udah dari bawaan kita. Intrinsik, masuk di dalam diri kita. Contoh gini. Nah ini ya. Ini Anda tahu di pinggir-pinggirnya kan? Ini gula kan? Gula itu apa? Manis. Iya kan? Gula itu manis kan? Teman-teman sekalian. Sekarang, coba beritahu saya apa itu manis. Nah, coba. Kasih tahu saya. Semua kebenaran kita melakukan anggukan bersama terhadap rasa manis, tapi ketika kita mengungkapkan kita terbata-bata sebut apa itu manis. Manis itu adalah rasa yang kayak gimana itu? Kenikmatannya kan? Kalau orang suka yang asin, dia juga bilang asin itu nikmat. Dan seterusnya. Karena yang bisa kita tangkap itu tidak lebih dari sekedar gejala. Berarti apa yang lagi kita buktikan pada dunia empirik adalah hanya gejala. Gejala daripada sesuatu yang intrinsik di dalam diri kita. Oke? Tapi itu tidak akan mendapatkan tempat. Tapi siapa yang mau bantah bahwa rasa manis, gula adalah manis? Kecuali kalau memang dia sudah mati rasa. Makanya apa? Itu kebenaran yang universal. Tapi kamu tidak akan bisa. Makanya iman itu bisa sekali kita pahami ketika kita berpikir non-linear. Tapi kalau Anda berpikir linear, setengah mati masuk ini. Setengah mati. Tidak mendapat tempat untuk akal dan ruh. Bagaimana membahasnya? Bicara akal saja kita mau tunjuk di mana itu tempatnya. Ayo. Akal di mana tempatnya? Dia mengambil tempat di mana? Kita juga, ini kan masih diperdebatkan sampai hari ini. Apakah otak mewakili akal atau hati yang berakal? Kan masih perdebatan kalau mau menunjuk organ. Makanya Ibnu Sina sendiri hanya menunjuk lokus. Ya kan? Jadi yang kita baca sebenarnya di dunia empirik itu hanya gejala. Gejala. Jadi ilmu logos itu kan ilmu kemapanan itu ilmu membaca gejala-gejala. Itu empirisme, empirik, pembuktian. Maka cara berpikirnya begini. Ini Anda empirik, membuktikan. Ingat ya dari awal ya, jangan sampai kacau lagi. Anda mau yang ini salah, yang ini benar. Ini nggak mengambil posisionalitas benar salah, tapi yang ketika Anda berbicara manusia, jangan sampai Anda memperlakukannya seperti mesin. Oke, yang bisa berlaku linear itu hanya mesin. Oke. Kenapa? Kelihatan yang di bawah ya? Ya. Ya, empirik. Nanti dihapus aja lagi. Empirik, enggak. Ya, empirik. Sementara ini sebenarnya, ini pembuktiannya, ini namanya konfirmasi atau verifikasi. Verifikasi caranya. Ya, caranya ya, dipahami. Verifikasi berarti apa? Ditarik ke dalam internal kita. Kalau ini dibuktikan keluar secara eksternal. Cara berpikirnya. Oke? Makanya kalau mau dibuktikan, ya pembuktian. Jadinya modelnya pembuktian. Makanya kenapa pakai Islamic worldview? Karena yang bisa nanti menundukkan sains sebenarnya melingkupi, menjelaskan semua itu. Tapi jangan
berbangga dengan Islam, tapi tidak pernah mencintai Islam. Itu gaya lu doang. Maksudnya apa? Anda membanggakan gue Islam, tapi laga lu itu nggak ada akhlak-akhlak Islaminya. Itu gagal karena apa? Islam hanya sekedar kebanggaan, membangga-banggakan. Padahal Islam itu punya izah tersendiri. Siapapun yang memahami dia secara utuh, dia akan mulia sendiri. Tapi akan ini jadi dia membanggakan Islam, tapi tidak. Orang yang mencintai Islam akan selalu melekatkan Allah, yaitu Al-Qur'an Karimah yang diperagakan oleh Nabi. Maka yang paling pertama kamu kritik dalam dirimu kalau kamu bilang Islamic worldview adalah akhlakmu. Makanya modelnya kontemplatif. Rasakan di dalam dirimu apakah akhlakmu mendekati ini. Walaupun tidak akan pernah menyamainya. Kamu arahkan perbaikan akhlakmu mengikuti Nabi. Aku selalu bilang kembali kepada sunnatullah, Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada manifestasi dalam keseharian belum berbentuk akhlak yang mulia. Makanya pembelajaran modelnya adalah kontemplatif, refleksi. Kamu sendiri yang rasa dirimu. Makanya ruh menjadi hidup di situ. Di sini hanya malah paling banter kamu pakai nalar, itu pun nalar hanya untuk apa? Untuk merealisasi ego. Kalau linear mau dipakai di manusia yang dinamis. Sementara mesin itu statis.